Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Di pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, suasana sejuk ya Pak. Tenang rasanya berada di salah satu dari rumah Allah. Ibu, sehat-sehat Bu? Alhamdulillah. Siap nih kita ngaji? Baik, Masya Allah. Ya, kita siapkan semua apa yang kita miliki pada kesempatan hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ibadah, salah satu ibadah terbaik yaitu jihad fisabilillah dengan cara menuntut ilmu. Siapkan diri kita, fokuskan diri kita, konsentrasi dalam belajar. Itu semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempergunakan semua nikmat yang Allah berikan pada kesempatan pagi hari ini, di mana Allah berikan kepada kita kesehatan, diberikan waktu luang, diberikan kesempatan untuk berada di majelis ilmu. Maka ini semua tidak lain adalah nikmat yang patut kita syukuri. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersyukur kepadanya akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kita bersyukur bisa hadir di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan ilmu tersebut kepada kita dan ilmu tersebut bertambah dengan amal saleh, bertambah dengan keimanan dan ketakwaan. Maka setelah syukurnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, amin. Menerima doa-doa kita, mengijabah hajat-hajat kebutuhan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita dan keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam jangan terlupakan
untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelita umat ini yang membimbing umat ini di jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Pada kesempatan pagi hari ini jamaah, kita akan berbicara tentang urgensi belajar fikih muamalat. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ayat ini perlu kita perhatikan, perlu kita renungkan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya itu adalah perkara penting yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Uniknya ayat ini menyeru orang-orang yang beriman untuk apa, Pak? Untuk masuk Islam. Ya, jadi orang beriman diminta oleh Allah untuk masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam. Nah, ini yang harus diperhatikan. Orang beriman sudah masuk Islam belum? Hah? Ada orang beriman tapi enggak Islam? Enggak. Orang beriman pasti sudah masuk Islam. Karena tingkatan paling rendah Islam. Kemudian iman, kemudian ihsan. Artinya enggak mungkin sampai taraf beriman kalau dia belum masuk Islam. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam. Ini yang harus diperhatikan. Masuklah kalian ke dalam ajaran Islam, wahai orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Allah perintahkan agar kita masuk ke dalam Islam. Namun Islam yang dimaksudkan di sini adalah ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh. Saya yakin yang hadir pada kesempatan pagi hari ini orang Islam. Betul, Bu? Orang Islam bukan ini? Tapi yang tahu kadar keislamannya hanya ia dan Allah yang tahu. Karena ada sebagian orang yang Islamnya itu ketika ada di masjid saja. Ada sebagian orang yang Islamnya itu ketika di majlis ilmu saja. Ketika ia keluar dari masjid, ketika ia keluar dari majlis-majlis ta'lim, seakan-akan ia tanggalkan Islam dalam kehidupannya. Perhatikan orang-orang yang masuk pasar. Seberapa persen Islam dikenakan dalam pakaian
orang-orang yang berada di pasar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pakai syariat Islam di seluruh sendi kehidupan. Tapi seakan-akan kalau sudah masuk pasar lupa dengan ajaran Islam. Berapa persen orang yang baca doa masuk pasar? Bahkan mungkin sebagian mengatakan, emang ada ya Ustaz? Ada yang tahu tapi lupa Ustaz depannya apa. Depannya dikasih tahu sampai ujung nggak hafal juga. Maka ada orang yang Islamnya di masjid saja. Ketika ia masuk rumah, ia bermasyarakat di masyarakatnya. Ketika ia di kantor, ketika ia bekerja, ketika ia di pasar berdagang, dia lupakan Islam. Padahal Islam sempurna mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Makanya para ulama menjelaskan Islam itu bukan hanya tentang akidah. Betul, akidah yang pertama, yang penting. Tapi juga harus ibadah. Harus paham tentang muamalah. Harus paham tentang akhlakul karimah. Jadi Islam itu bukan hanya akidah, bukan hanya ibadah, tapi Islam pun di sana ada muamalah, ada akhlakul karimah. Disinilah kita harus memahami firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi. Kewajiban kita mempelajari Islam bukan hanya setengah-setengah atau sesuai dengan selera hawa nafsu kita. Itu cara berislamnya orang-orang Yahudi yang mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Orang-orang ahli kitab itu mengimani sebagian namun kufur pada sebagian. Namun Allah perintahkan kita untuk mengimani, melakukan apa yang menjadi syariat Islam dari seluruh sendi kehidupan kita, baik dari segi ekonomi, bernegara, berumah tangga, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu wa taala telah umumkan Islam telah sempurna. Maka kesempurnaan Islam harus kita masuki dalam seluruh sendi kehidupan kita. Maka masuklah kalian wahai orang-orang yang beriman pada seluruh syariat Islam. Amalkan seluruh ajaran Islam, amalkan seluruh hukum-hukumnya. Jangan tinggalkan sesuatu yang telah diajarkan oleh Islam. Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Bapak Ibu sekalian, tempat yang paling Allah cintai apa? Masjid. Yang paling Allah benci? Pasar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha.
Tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Kenapa Allah benci pasar, suka masjid? Karena di masjid orang dekat dengan Allah. Kalau di pasar, orang jauh dari Allah. Di masjid orang melakukan syariat Islam, mengamalkan syariat Islam. Tapi di pasar jauh orang untuk mengamalkan syariat Islam. Makanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, wala takunanna in istata'ta. Ya, kalau kamu mampu, kata Salman Al-Farisi, janganlah engkau menjadi orang yadkhulul as-suq, menjadi orang pertama yang masuk pasar, wa akhiru man yakhruju minhu, dan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Karena itu tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Salman menjelaskan kenapa jangan jadi orang yang pertama masuk pasar dan menjadi orang yang terakhir masuk pasar. Fa innahu ma'rakatus syaitan, karena sesungguhnya pasar itu tempat berkumpulnya syaitan. Wa innahu yansibu rayatah, dan sesungguhnya syaitan yang mengibarkan bendera-bendera mereka di pasar-pasar. Jadi tempat berkumpulnya syaitan di mana? Di pasar. Dengan bangganya syaitan mengibarkan bendera-bendera mereka sebagai bentuk kebanggaan, menunjukkan inilah wilayah kami. Jauh dari syariat Islam. Makanya kita saksikan maksiat itu banyaknya di mana, Pak? Pasar. Ya, buka aurat. Gitu kan? Sumpah palsu, bohong, mencurangi, mengurangi timbangan, kata-kata kasar. Kita saksikan dari akhlak-akhlak orang yang ada di pasar. Iya? Maka tidak lepas tuh, Pak. Pasar itu dari cekcok, saling dengki, gitu ya. Permusuhan apa yang tidak sehat. Di mana itu adanya, Pak? Pasar. Jelas setan itu berkumpul di sana. Masalahnya pasar sekarang itu bukan cuma ada di tiap-tiap desa. Pasar tuh udah ada di sini nih. Iya. Marketplace tuh bisa hitungannya berapa kali. Bu, hari ini udah berapa masuk pasar? Udah berapa kali check out? Itu pasar. Jadi pasar-pasar sudah dalam genggaman gitu kan. Padahal itulah tempat orang lupa lalai dari ajaran Islam. Kalau orang udah lihat bagi ibu-ibu ini nggak tahu ya Bu ya, mudah-mudahan nggak ada di sini. Kalau buka Tokped, Shopee gitu ya, itu tahu-tahu udah duhur ya, tadi baru ba'da subuh. Kalau baca Quran 10 menit, 20 menit, alhamdulillah udah itu, alhamdulillah 20 menit.
Ya, padahal ndak beli tapi scroll gitu kan, masuk keranjangnya udah penuh gitu kan. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah benci pasar. Dan di antara tanda dekatnya kiamat, pasar itu makin banyak, berdekatan. Sekalipun namanya bukan pasar, tapi kita paham di situ sudah berkumpulnya pedagang dan pembeli. Itulah pasar. Dan di situ banyak maksiat. Kami tidak katakan haram hukumnya masuk pasar, bukan. Boleh masuk pasar, tapi jangan tanggalkan Islam. Jangan lepaskan pakaian keislaman kita. Ketika kita di pasar, kita ingat Allah. Syukur-syukur kita bisa beribadah pada Allah sambil nungguin dagangan kita baca Quran. Itu ya, zikir, dengarkan kajian, bisa sholat duha, Masya Allah. Tapi berapa persen kira-kira yang seperti itu, Pak? Mau Allahu Akbar, bu ini berapa harganya? Gak jadi, mau baca Quran baru 1 ayat, ada yang lewat, ayo bu silahkan bu, ini bu, lihat-lihat aja bu, kan gitu ya. Gak jadi baca Quran, lupa sudah dengan urusan akhirat. Yang ia pikirkan bagaimana uang 100.000 jadi 1 juta, uang 1 juta bisa jadi 10 juta. Gimana ia putar modal tersebut? Ia lupakan bahwasannya ada hal yang jauh lebih baik dari itu semua. Sekali lagi, bukan kita katakan tidak boleh kita jadi pedagang, tidak boleh masuk pasar. Tidak. Bahkan banyak anjuran bagi kita untuk berusaha. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Surat apa ini, Pak? Surat An-Naba. Dan kami jadikan waktu siang itu untuk mencari kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan kami jadikan bagi kalian di dalam dunia ini ma'ayish, sumber-sumber penghasilan. Agar apa? Agar kita bisa bersyukur. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit sekali kalian bersyukur. Allah bukakan mata pencaharian bagi kita, banyak yang Allah halalkan. Dari jual beli barang, jual beli jasa. Allah memang jadikan semua itu untuk kita, kata Allah, sebagai sumber kehidupan kita. Tapi kita seringkali, kata Allah, sedikit syukurnya. Ya? Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alaikum junahun an tattabi'u fadlan min rabbikum. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, laisa 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari fadlan, karunia berupa rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, min rabbikum. Jadi memang kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengais rezeki, berusaha, jangan menjadi pribadi yang malas untuk bekerja. Memang harus semangat. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk,
Bersemangatlah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Harta bermanfaat untuk kita. Kita tidak bisa ibadah tanpa harta. Salah satu ibadah misalnya sholat, kita perlu harta. Apa contohnya? Pakaian. Pakaian harta bukan? Harta untuk menutupi aurat kita. Allah anjurkan zakat, bahkan wajibkan zakat bagi mereka yang berharta sebagai bentuk ibadah. Allah wajibkan orang yang mampu punya harta untuk berhaji. Itu ibadah yang berkaitan dengan harta. Allah sanjung itu. Berarti memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha mencari harta. Tapi jangan sampai kita itu sekali lagi lupa kalau kita itu beragama Islam, di mana Islam itu mengajarkan etika bermuamalah yang benar. Kalau itu dari firman-firman Allah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang yang jauh lebih baik dari makanan yang ia hasilkan dari keringat usahanya sendiri. Ya? Jadi makanan terbaik itu hasil tangan kita sendiri. Lalu Nabi menjelaskan, wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Dahulu Nabi Allah yang bernama Nabi Daud itu cari makan dari hasil usahanya sendiri. Ya. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidi disebutkan beberapa riwayat, sekalipun lemah riwayat tersebut, ya, bisa menjadi pendukung semangat dalam menuntut, ya, ma'isyah, mencari kehidupan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, talabul halal jihad, mencari rezeki yang halal itu jihad. Dalam riwayat yang lain, innallaha la yuhibbul abdal muhtarif, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang senantiasa berusaha mencari kehidupan, mencari rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makanan terbaik adalah makanan yang dihasilkan oleh usaha seseorang dengan tangannya sendiri. Dan menjelaskan bahwasannya sekelas Nabi Daud itu makan dari hasil makanannya sendiri. Nabi Daud itu usahanya apa? Pandai besi. Nabi Adam petani. Nabi Nuh tukang kayu. Ya. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Ibrahim, Nabi Lut sama, petani yang di ladang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, apa usahanya? Hanya dari kecil Nabi sebagai seorang pengembala. Sudah dewasa Nabi menjadi seorang pedagang. Jadi hamba Allah itu subhanahu wa ta'ala, ya, di dunia ini bukan urusannya ibadah saja. Allah memang menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Betul? Tapi Allah sendiri yang juga mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah,
aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Apa khalifah? Apa? Pemakmur bumi. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam secara menyeluruh, bukan berarti kita itu tiap hari ibadah terus. Terus bilang, ya, kalau kamu nggak cari kerja, tugas saya di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Benar? Jika ada orang yang terus i'tikaf di masjid, nggak keluar-keluar, dia nggak cari makan, nggak cari pekerjaan, apakah seperti itu Islam? Tidak. Makhluk terbaik yang paling Allah cintai di kalangan manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bekerja, beliau pun berdagang. Maka jangan salah paham. Di dunia ini kita memang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Tapi ibadah yang dimaksud ibadah hati, ibadah anggota badan, ibadah pikiran. Maka kita yang mencari maisha karena Allah, mencari rezeki untuk memberikan biaya bagi istri dan anak-anak, itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah yang Allah sebutkan tadi. Allah jadikan waktu siang ma'asya, untuk mencari kehidupan. Jadi ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ma taqulu fi rajulin jalasa fi baitihi aw masjidi?" Apa pendapatmu wahai Imam tentang seseorang yang hanya duduk beribadah di rumahnya atau di masjidnya? Dan ia berkata, "La a'malu syai'an hatta ya'tini rizki." Saya tidak mau bekerja, nanti juga akan datang rizki saya. Apa kata Imam Ahmad? Hadar rajulun jahlun. Ini orang bodoh. Jahul ilmi, tidak paham tentang ilmu. Ama sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah ia mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi." Sesungguhnya Allah menjadikan rizkiku itu ada di naungan tombakku. Berburu, mencari kehidupan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ahmad, mengatakan tentang tawakallah kalian seperti tawakalnya burung. Ya kan? Apa? Tagdu himason wa taruhu bitanan. Pada pagi hari pergi dalam kondisi perut kosong, dan kembali dalam kondisi perut sudah terisi. Nabi menyebutkan tawakallah kalian kepada Allah. Lalu Nabi menyebutkan seperti tawakalnya burung. Bagaimana burung? Pergi pagi hari dalam kondisi perutnya kosong. Pergi, bukan diem. Tawakal itu bukan diem di rumah, beribadah di rumah, kemudian ia nunggu rizki datang dari langit. Tidak demikian. Maka orang muslim harus rajin, jangan malas usaha.
Ya. Kalau istrinya bilang, "Pak, cari kerja dong." Enggak, lebih baik perbanyak zikir pada Allah. Sudah tenang saja, rizki sudah dijamin oleh Allah. Tawakal saja sama Allah sudah. Ini kata Imam Ahmad, rajulul jahl ilmi. Laki-laki yang nggak paham ilmu. Kalau para nabi yang Allah cintai saja berusaha, ada yang jadi tukang jahit, tukang kayu, ya, petani, jadi pedagang. Kenapa kok kita beralasan dengan ibadah kita untuk malas-malasan bekerja? Lalu kalau korelasinya tadi Allah benci pasar, kemudian kita diperintahkan untuk bekerja, ini maksudnya gimana? Tadi kembali lagi, bekerjalah, tapi jangan tinggalkan ajaran Islam dalam bekerjanya kita. Berdaganglah, tapi jangan lupakan syariat Islam yang telah mengatur bagaimana etika seorang muslim dalam berdagang. Cari kehidupan, tapi di sana ada fikih muamalah yang harus kita pelajari. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi banyak ungkapan para ulama yang menyebutkan bahwasannya para sahabat itu adalah orang-orang yang giat dalam bekerja. Tapi mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijarah. Mereka lah laki-laki, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka, tidak dilalaikan oleh jual beli mereka an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak dilalaikan oleh perniagaan mereka, tidak dilalaikan oleh jual beli mereka, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka orang-orang yang memakai baju keislamannya dalam berdagang, dalam berbisnis, dalam berusaha. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi besar bagi seorang pembisnis, seorang pedagang yang mengenakan Islam dalam kehidupannya, dalam bisnisnya. Apa kata Nabi? At-tajirul aminus saduqul muslim, kata Nabi. Seorang pedagang yang amanah, yang jujur, yang muslim. Apa ganjarannya kata Nabi? Ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kelak mereka itu akan bersama siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada. Allahu akbar. Siapa yang bersama mereka? Pedagang. Pedagang yang bagaimana dulu? Pedagang yang amanah, yang jujur, yang mengenakan pakaian Islam dalam interaksi muamalahnya. Begitu. Jadi antum bisa, ya, sekalipun profesinya sebagai seorang pedagang, nanti sama Nabi kita Muhammad, sama para nabi, dengan Abu Bakar As-Siddiq karena siddiqin, dengan para suhada perang Badar, suhada perang Uhud, luar biasa, dengan para sahabat Nabi. Seorang pedagang bisa bersama mereka semua kalau mereka mengenakan syariat Islam dalam transaksi mereka. Ini urgensinya belajar fikih muamalah. Paham halal haram, paham tentang haramnya riba, seluk-beluk riba, paham tentang gharar terlarang. Ia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada,
pada hari kiamat kelak. Adapun orang-orang yang turun temurun berdagang, berjualan, kakek-kakeknya gitu, dari dulu pedagang, saudagar, sampai dia jadi pedagang, saudagar besar, tapi tidak paham halal haram. Nah itu bahaya. Kata Ali bin Abi Thalib, man yattajir qabla an yataffaqaha fid din. Barang siapa yang berdagang sebelum ia mempelajari ilmu agama, irtadhama riba, summartadhama. Ia akan terjerumus ke dalam lembah riba. Kemudian akan terjerumus lagi. Kenapa? Karena dia tidak belajar ilmu agama, tapi dia sudah berdagang begitu saja. Dan fitnahnya besar. Kalau orang sudah bisnis, apalagi bisnisnya sudah besar, mau duduk di majelis ilmu, ketar-ketir dia. Jangan-jangan ini untung saya bakal berkurang nanti. Takut mempelajari riba. Padahal Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an mengatakan apa? Dahulu di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, beliau membuat peraturan. Apa peraturannya? La yattajir fi suqina hadza illa man tafaqqaha fid din. Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang paham ilmu agama. Umar buat peraturan demikian. Dalam riwayat lain, tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini kecuali orang man tafaqqaha aklar riba, seluk-beluk riba. Kalau kira-kira peraturan Umar ditetapkan di kita, kira-kira berapa orang yang boleh masuk pasar berarti Pak? Berapa pasar Bu? Kalau peraturan itu diterapkan, kira-kira bagusnya berapa persen orang yang bisa masuk pasar berarti? Ketika ditanya, Bu, Pak mau masuk pasar? Oke, ada pretest dulu. Riba ada berapa? Kalau gelagapan enggak boleh. Apa riba? Apa goror? Nggak ngerti. Udah, nggak usah usaha, cari yang lain. Nggak usah dagang. Jadi buruh aja. Nah ini urgensinya. Tapi banyak orang yang tadi melanggar dari nasihat-nasihat para ulama, dari salafun as-salih. Tidak boleh berdagang sampai ia paham ilmu agama. Kalau ada orang berdagang sebelum belajar ilmu agama, terjerumus pada riba. Terjerumus lagi pada riba. Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Padahal riba dosa besar yang Nabi SAW sabdakan, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara dosa besar yang membinasakan. Salah satunya riba. Yang Nabi SAW mengatakan ar-riba salasatun wa sab'una baba. Riba itu ada 73 pintu. Yang paling ringan kata Nabi, dosanya itu ayan kihar rajulu ummah. Dosa paling ringannya riba bagaikan seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Terus sepelekan hal tersebut, dianggapnya ringan dosanya. Padahal yang paling ringannya bukan main-main, bukan berzina dengan wanita biasa, berzina sama ibu kandungnya sendiri. Makanya Nabi laknat orang yang makan riba, bertransaksi riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba.
Nabi melaknat orang yang makan riba, wa mukilah, orang yang memberikan makan riba, bahkan wakatibah, bahkan orang yang menuliskan transaksi riba, wa syahidai, bahkan saksinya, dua orang saksinya mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum sawa, kata Nabi, mereka sama dalam dosa. Kalau antum di pasar, antum menyaksikan ada transaksi riba, dan antum nasehatin, dan antum cegah, ana khawatir antum masuk hadis tersebut. Jadi orang yang menyaksikan transaksi riba, dan kata Nabi, hum sawa, mereka sama dalam dosa. Disebabkan karena jahil ilmu, nggak ngerti itu riba, diam-diam saja, nggak diingatkan itu dosa besar. Padahal ia ada di pasar, ia saksikan transaksi riba. Hum sawa, kata Nabi, mereka sama dalam dosa. Allahu Akbar. Kita biasa-biasa saja dengan riba. Kita nggak mau belajar seluk-beluk riba, kemudian kita terjang masuk pasar. Laknat dari siapa? Rasulullah. Laknat itu apa sih, Pak? Bahasa mudanya dikutuk, gitu kan? Kalau antum dikutuk sama ibu antum sendiri, gimana rasanya? Bisa tidur, Bu? Ibu antum bilang, saya kutuk kamu. Bisa tidur? Ini yang ngutuk Rasulullah, yang jauh derajatnya dari bapak dan ibu kita. Tapi kita biasa-biasa saja. Kita anggap remeh perbuatan tersebut. Makanya betul, ya, kata Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, innakum la ta'maluna a'mala, sesungguhnya kalian akan melakukan berbagai perbuatan. Wahiyya fi a'yunikum adakum minasya'r. Kata Anas bin Malik, perbuatan-perbuatan tersebut dalam pandangan kalian itu tak lebih dari seutas rambut. Wa in kunna la na'udduha bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap perbuatan tersebut itu minal mubiqat, dari perkara-perkara yang membinasakan. Anas bin Malik yang mengatakan demikian. Kalian itu akan melakukan amalan yang menurut kalian sepele, seperti lalat yang hinggap dalam hidung kalian tinggal kebas. Padahal itu, kata Anas bin Malik, kalau terjadi di zaman beliau, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bayangkannya itu bagaikan gunung yang akan menimpa mereka. Tapi kita anggap sepele. Wa tahsabuna hayyina, kalian menyangka perkaranya sepele, wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah perkaranya amat besar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang kita sepelekan ternyata dalam syariat Islam. Banyak yang belum kita pelajari dari syariat Islam. Padahal sesuatu tersebut adalah wajib kita pelajari karena berhubungan erat dengan kehidupan kita. Maka wajib bagi kita untuk belajar tentang halal haram. Kata penulis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu Al-Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan anna talabal halal fardun ala kulli muslim. Beliau katakan mencari rizki yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Tapi kebanyakan orang sudah punya slogan. Slogannya apa, Pak? Yang haram aja sulit, apalagi yang halal, gitu kan?
Itulah kewajiban kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan bekerjalah, beramal solehlah. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Allah itu thayyib, yang baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, dzakara ar-rajula yutilus safar ash'asa aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Nabi SAW telah menyebutkan ayat tadi, ya. Nabi menyebutkan ada seseorang, kata Nabi, yang ia melakukan perjalanan panjang sampai berdebu, sampai kucel, sampai berantakan rambutnya, menunjukkan saking panjangnya safar. Dan safar itu termasuk waktu diijabahnya doa, ya. Kemudian ia menengadahkan tangannya. Ini termasuk juga adab dalam berdoa. Salah satu diijabahnya doa, mengangkat tangan. Yamuddu yadaihi ya rabbi mengucapkan asmaul husna rabbi rabbi. Ini juga termasuk dari diijabahnya doa, mengucapkan asmaul husna. Adabnya demikian. Dia punya berbagai sarana, berbagai aktivitas yang menunjukkan diijabahnya doa. Kata Nabi SAW, namun sayang, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, mendapatkan asupan dari yang haram. Maka kata Nabi, fa aina yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabah? Sekalipun ia punya rangkaian-rangkaian, ketika safar dia mengatakan ya Rabbi, mengadahkan tangannya, di mana Allah Subhanahu wa taala malu kalau sekiranya ada seorang hamba mengadahkan kedua tangannya, Allah kembalikan dalam kondisi kosong. Tapi sayang, kata Nabi, ada yang salah dari ibadahnya. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya didapat dari yang haram. Maka kata Nabi, gimana mau diijabah doanya? Padahal doa, kata Nabi, ad-du'a wal ibadah. Doa itu intisari ibadah. Inti dari ibadah kita itu doa. Doa itu apa sih, Pak? Permohonan. Permohonan agar apa? Ketika kita sholat, kita memohon sebenarnya pada Allah agar Allah terima kita, agar kita bisa masuk surga. Mohon. Kita pergi umroh, kita memohon pada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita, agar Allah masukkan pada kita semua ke dalam surga. Berarti ibadah umroh kita doa. Bapak haji, bapak zakat, semua itu permohonan pada hakikatnya, betul? Maka Nabi mengatakan ad-du'a wal ibadah, doa itu intisarinya ibadah. Lalu kalau kita paham doa itu intisarinya ibadah, lalu kita nggak peduli ternyata makanan kita haram, minuman kita haram, pakaian kita dapatkan dari penghasilan yang haram, gizi yang kita dapatkan dari yang haram.
Maka kata para ulama, sebagaimana orang ini tidak diijabah, tidak dipedulikan oleh Allah doanya, maka demikian juga ibadahnya tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang perhatian dengan ibadah. Dia sholat malam, dia berpuasa, dia beribadah dengan rangkaian ibadah yang lainnya, tapi ia lupa Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Ternyata penghasilannya haram. Maka bagaimana mungkin diijabah doanya, diterima amal ibadahnya? Ini urgensi bagi kita. Oh, saya harus pastikan kalau hasil sumber usaha saya halal. Karena konsekuensinya kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah tidak diterima gara-gara penghasilan kita haram. Makanya ya, diriwayatkan dari para sahabat itu banyak sekali mereka memperhatikan betul-betul tentang masalah halal haram. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq punya seorang budak, Pak. Ya. Di mana budak tersebut dulunya itu adalah paranormal bahasa kitanya. Dukun yang biasa menyembuhkan orang dari sakit. Suatu hari budaknya ini gitu ya, ketemu sama pasiennya yang dulu, yang bayar upah dukunnya dia berupa makanan. Ya, dibawalah oleh budak tersebut ke rumah Abu Bakar, karena memang dia bekerja di Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq lihat makanan dari budaknya, diambil makanan tersebut, dia suapkan ke dalam mulutnya. Setelah dia suapkan baru nanya, "Kamu dapat dari mana makanan ini enak?" Diceritakanlah oleh budaknya tersebut. Abu Bakar, "Saya dulu itu ya biasa ngebohongin orang, bisa menyembuhkan penyakit, padahal mah enggak. Saya kan orang pinter, mereka orang bodoh gitu. Orang pinter ya minterin orang, gitu kan? Nah tuh orang ngasih bayaran ke saya. Nah bayarannya makanan ini." Dengar itu gimana langsung Abu Bakar? Bukan lepeh, Bu, masukin nih tangan, jarinya dimasukin. Bagaimana berusahanya Abu Bakar agar makanan tersebut keluar, ya, berusaha semaksimal mungkin bagaimana ia harus bisa memuntahkan makanan tersebut. Ini salaf terdahulu, Pak. Kata para ulama, sebenarnya kalau Abu Bakar nggak tahu posisinya, gitu kan? Beliau kan nggak tahu. Beliau makan, memang halal itu makanan dari budaknya. Memang biasa membawakan makanan. Setelah dimakan, baru tahu kalau itu haram. Kata para ulama, sebenarnya nggak ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan. Tapi karena saking waroknya Abu Bakar, dia khawatir makanan tersebut tumbuh jadi daging dalam tubuhnya, ia sengaja untuk keluarkan karena ia khawatir. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Ma nabata lahmun min suhtin", tidaklah ada daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, melainkan an-naru aula bih, melainkan api neraka lebih layak untuk menjilatnya.
Abu Bakar takut kalau sekiranya dagingnya tumbuh dari yang haram, walaupun satu suapan, namun kita tidak takut memberikan suapan ke mulut manis anak-anak kita. Kita menyuapi dengan senyum ke dalam mulut istri dan anak-anak kita, padahal sejatinya suapan tersebut adalah api neraka untuk mereka. Karena kita nggak peduli itu halal atau haram. Bahkan tahu itu haram, tapi kita tetap tersenyum memberikan sepotong makanan pada mulut-mulut kecil anak kita. Di mana hati nurani kita? Di mana sosok seorang ayah yang menyuapi anak-anaknya dari penghasilan yang haram, yang sejatinya ia sedang menumbuhkan anaknya menjadi daging-daging yang tumbuh yang lebih layak untuk dijilat oleh api neraka. Maka katakan, wahai para ibu, wahai para istri, sampaikan kepada suami-suami, wahai suamiku, kami bisa bersabar di dunia ini dengan rasa lapar, tapi kami tidak akan pernah mampu bersabar ketika api neraka menjilat daging-daging kami. Maka kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, para lelaki, pastikan bisnis kita, usaha kita, kita pahami insya Allah halal. Tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada zalim. Bukan dat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan tentang fikih muamalah karena kita takut doa kita nggak diijabah, ibadah kita nggak diterima. Kita takut kalau daging kita lebih layak untuk masuk dalam api neraka. Kita pun takut adab Allah menimpa kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhahara zina war riba fil qaum." Apabila riba dan zina sudah merajalela dalam suatu kaum, faqad ahallu adzaballah, maka sejatinya mereka itu telah menghalalkan azab Allah untuk ditimpakan kepada mereka. Jadi kita berbicara tentang masalah halal haram dalam bisnis, dalam usaha, dalam perdagangan. Itu bukan karena ribet, bukan karena apa, enggak. Kita tahu takut azab Allah menimpa kita. Enggak diingatkan tentang bahaya riba, enggak diingatkan tentang bahaya muamalah yang haram. Kita takut kalau terus itu merajalela hingga Allah halalkan bagi kita azab Allah. Dan kita akan terus-terusan dalam kondisi kehinaan kalau kita nggak pedulikan tentang masalah halal haram, jamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditumuz zara' wa taraktumul jihad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian sudah bermuamalah dengan transaksi riba, sudah rela ridho dengan urusan pertanian peternakan kalian, dan kalian meninggalkan ibadah jihad, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau berjihad, berjuang di jalan Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhulla, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Tidak akan Allah cabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali ke dalam ajaran agama kalian. Jadi salah satu unsur kenapa kok kaum muslimin, negara muslim mendapatkan kehinaan, ekonominya tidak berkembang, terus di bawah, tidak maju, itu disebabkan karena kaum musliminnya
tidak memperhatikan halal haram dalam bisnis ekonomi mereka. Mereka seakan-akan ridho dengan urusan riba, rela dengan urusan riba, maka kehinaan tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya bagi kita untuk mempelajari halal haram dalam masalah muamalah. Tapi kita itu tadi minim kesadaran, ya, minim sekali kesadaran kita akan dosa. Anas bin Malik tadi menyebutkan kalau kita itu nanti bakal melakukan berbagai perkara, wahiyya fi a'yunikum, di mata-mata kita itu urusannya ringan saja, seringan rambut kita. Berapa gram rambut kita, Pak? Ringan. Kita anggap remeh urusan tersebut. Padahal kata Anas bin Malik, kami dahulu memandangnya itu adalah perkara yang membinasakan. Kita itu sudah kehilangan sifat wara. Apa tuh wara, Pak? Wara apa sih? Kehati-hatian. Ya. Kehati-hatian pada perkara yang berdampak pada akhirat kita. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, la takfuluna an afdalil ibadat, kata beliau, kalian itu akan melalaikan ibadah yang paling utama. Apa itu kata Aisyah? Al-wara. Ibadah yang paling utama itu wara, sikap kehati-hatian. Hati-hati itu dalam urusan apa? Dalam urusan syubhat. Nabi SAW mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. La ya'lamu, tidak ada yang mengetahuinya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'muruha katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Masalahnya sekarang gitu. Kan Nabi menjelaskan yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Masalahnya di tengah kaum muslimin yang halal jadi subhat, yang haram jadi subhat. Subhat itu tidak bisa membedakan mana halal mana haram. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Gitu ya. Maka hukumnya apa namanya? Tukar tambah emas. Ini emas lama 2 gram ditukar sama emas baru 2 gram tapi nambah 200.000. Kalau ditanyakan pada kaum muslimin, apa hukumnya, Pak? Jadi subhat. Oh, enggak tahu Ustaz, halal-halal aja sih orang biasa seperti itu gitu. Padahal itu riba. Pak, apa hukumnya pakai barang gadaian?
Kaum muslimin ya bilang, emang ada hukumnya ya Ustaz? Ya biasa sih, udah lakukan itu saya di masyarakat. Tidak ngerti ada hukum di sana, ada fikih di sana. Apa yang kita perbuat itu ada hukumnya. Tukar uang lebaran, ya, 1 juta jadi 900. 1 juta uang lama ditukar jadi 900.000. Apa hukumnya? Ya biasa itu Ustaz, berlaku kalau mau lebaran. Kan gitu ya. Tidak dipelajari apa hukumnya. Berlaku di masyarakat hal seperti itu biasa rumah, apalagi yang detail-detail. Ya, tentang mudharabah, bagaimana bagi hasil. Ini bagaimana ketentuannya. Maka yang seperti itu, kita itu sudah kehilangan yang namanya wara', kehati-hatian. Urusannya tidak mudah. Maka kata penulis kitab Minhajul Qasidin, wara' itu punya 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan meninggalkan segala apa yang sudah ditentukan oleh fatwa, ditentukan oleh fatwa keharamannya. Maka ini tingkatan pertama, wara', takut. Kalau sudah ada fatwa dari para ulama, misalnya bunga bank haram, gitu ya, maka tinggalkan. Ini sudah ada fatwa dari karangan asatidah, sudah kasih fatwa, bahkan dari MUI sudah kasih fatwa bunga bank haram. Kalau kita masih bilang, oh bunga bank ya boleh lah kalau dikit-dikit mah, yang haram tuh kalau banyak. Nah itu yang pakai logika, padahal dia nggak mempelajari. Berarti sudah jauh sekali dari kata wara'. Kalau dia punya masih sedikit kewaraan yang seperti ini, dia tinggalkan. Oh iya, ini diharamkan oleh fatwa MUI, diharamkan oleh fatwa-fatwa para asatidah. Oh saya tidak boleh pakai bunga bank. Oh saya tidak boleh masih berhubungan dengan bunga bank. Tingkatan yang kedua, wara' an kulli syubhah. Wara' dari segala subhat yang wajib untuk dihindari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan perkara yang meragukanmu kepada perkara yang tidak membuatmu ragu-ragu. Gitu, Pak. Jadi kalau dengar misalnya ya, hukum jual beli emas secara online, apa hukumnya, Pak? Bu? Bapak diliatin sama si ibu. Bi, lihat nih Bi, ada antam dijual murah Bi, dia lagi BU, tapi orang Surabaya. Beli Bi, buat investasi. Berapa emang? Ini 5 gram dijual cuma 3 juta doang. Udah cepetan ini, hari ini juga pasti laku nih, kita beli langsung ya Bi. Ya udah beli sana. Beli sana itu maksudnya pergi ke Surabaya apa enggak? Enggak, transfer gitu kan. Boleh enggak hukumnya, Pak? Hah? Enggak tahu, Ustaz, bingung. Saya enggak tahu hukumnya. Enggak boleh, Pak, hukumnya.
Jual beli emas secara online itu tidak boleh, karena Nabi SAW menyebutkan ya, adzhab bidzahab, jual beli emas gitu ya, dengan emas itu kata Nabi harus yadan biyadin, harus tunai, harus diserahkan pada saat itu juga. Kalau bapak transfer aja, kemudian nanti baru datang emasnya beberapa hari kemudian, jatuh pada riba. Gitu. Tapi ada fatwa Ustadz yang membolehkan jual beli emas secara online. Tapi antum dengar gak ada para ulama yang mengharamkan yang seperti itu? Iya dengar juga Ustadz. Antum sudah bisa mempelajarinya dengan baik, dalil-dalilnya, runut dari ulama yang membolehkan dan ulama yang mengharamkan. Aduh pusing Ustaz. Nah kata Ibnu Qudamah, warok yang seperti ini warok dalam kategori syubhat. Kebanyakan manusia tidak paham. Tapi bukan berarti para ulama tidak paham. Banyak para ulama yang memahami, tapi kebanyakan manusia tidak paham. Maka ketika ada fatwa yang ini membolehkan, yang ini mengharamkan, maka sikap warok itu adalah lebih baik untuk ditinggalkan. Gitu ya. Toh beli emas tidak menyebabkan saya miskin. Toh beli emas tidak harus ke dia. Hanya mungkin dalam pikiran kita hilang kesempatan. Gitu ya. Tapi ketemu, yang satu bilang fatwa haram, yang satu bilang boleh-boleh saja. Berarti subhat dalam diri antum. Ketika subhat yang seperti ini, maka dianjurkan bagi kita untuk meninggalkan. Kata Nabi, tinggalkan ma yaribuk, sesuatu yang membuatmu bingung, yang membuatmu ragu. Ini halal apa haram ya? Bingung. Udah tinggalkan. Gitu ya Pak? Paham Bu? Misal contoh lain seperti, Ustadz, apa hukumnya GoFood? Hukumnya ada GoFood? Iya. Karena saya dengar ada sebagian yang mengharamkan, tapi ada sebagian yang halalin Ustaz. Maka tugasnya sebenarnya adalah mempelajari. Mempelajari yang mengharamkan itu apa dalil pengharamannya. Runut, belajar. Yang menghalalkan dibandingkan. Kenapa Ustaz ini menghalalkan? Apa dalilnya? Apa rujukannya? Belajar. Sampai kita tahap yakin, oh saya ikut pendapat ulama fulan yang membolehkan. Atau oh saya ikut ulama fulan yang mengharamkan. Tapi ketika kondisinya bingung, gimana? Bentuk wara, kehati-hatian itu gimana? Ya sudah, jangan dulu deh pakai sampai saya punya waktu untuk mempelajarinya dengan detail, dengan paham. Nah itu tahapan yang kedua. Wara yang kedua. Wara yang ketiga, wara dari sebagian yang halal. Waduh, gimana nih Pak? Kata penulis, al-wara an ba'dil halal makhafatal wuqu' fil haram. Karena takut terjatuh pada yang haram. Meninggalkan sebagian yang halal karena takut jatuh pada yang haram. Dahulu, salaf terdahulu, kata Umar bin Khattab, kunna lanada'u tis'ata halalin minal a'syar. Dahulu kami, kata Umar bin Khattab, meninggalkan 9 peluang. 9 mana? Ya. Meninggalkan 9 peluang dari perkara yang halal, dari 10 perkara yang halal. Gimana Pak? Kami dahulu
meninggalkan berapa? 9 peluang dari 10 perkara yang halal. Jadi ada 10 perkara yang halal, jelas di mata dia. Halal 10 tersebut. Berarti dia punya ilmu, halal. Tapi ditinggalkan berapa? 9, berarti tinggal berapa? Tinggal 1. Makhafatal wuqu' fil haram, karena kami khawatir kami jatuh pada perkara yang haram. Jadi cukup bagi kami untuk mencari dunia ini dengan 1 peluang yang halal, yang paling halal, yang paling berkah, yang paling bisa mempertahankan ibadah kami. Jadi tugas kami seorang hamba, kami tinggalkan 9 peluang perkara yang halal karena kami takut kami terlalaikan dari yang namanya ibadah. Ini salaf terdahulu, Pak. Kalau kita kan yang seperti ini dibilang apa? Ya, dia nggak ngerti bisnis itu ya. 9 peluang disia-siain. Perlu dipertanyakan akalnya. Kan gitu. Ya? Enggak, salaf terdahulu meninggalkan 9 peluang perkara yang halal. Dia tahu ada 10 perkara yang halal, ditinggalkan karena takut kalau ternyata dia sibuk dengan urusan semua yang halal-halal tersebut, akhirnya melalaikan dari hal-hal yang jauh lebih baik. Ini apa? Apa yang lebih baik? Akhirat atau dunia kita? Akhirat. Kita jangan lupakan urusan dunia kita betul. Jangan sampai kita ibadah terus dari pagi sampai malam, terus ibadah melupakan dunia. Tidak benar itu. Tetap ambil bagian dunia, tapi ingat, jangan sampai kita melupakan yang jauh lebih baik, akhirat. Makanya pernah suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk pasar, Pak. Masuk pasar, kemudian Abu Hurairah menyeru seluruh orang-orang yang ada di pasar, "Ya ahlas suq," kata Abu Hurairah, "wahai para penghuni pasar, ma'ajazakum." Betapa lemahnya kalian, betapa meruginya kalian. Mendengar suara teriakan Abu Hurairah, orang-orang pasar berdatangan. "Ada apa Abu Hurairah? Ada apa?" Kata Abu Hurairah, "Ya, betapa lemahnya kalian, berapa meruginya kalian. Mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam fil masjid." Warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagi-bagi di masjid, wa antum hahuna, sedangkan kalian masih di sini di pasar. Mendengar informasi dari Abu Hurairah, orang-orang pasar langsung berdesakan pergi kemana, Pak? Ke masjid, karena dengar warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Abu Hurairah masih tenang di masjid, Pak. Karena dia tahu selang beberapa menit pasti tuh orang bakal datang, balik lagi. Benar, orang-orang pasar balik lagi. Kata Abu Hurairah, "Kok kalian balik lagi sih?" Kata mereka, "Tidak ada yang dibagi-bagi di sana, Abu Hurairah." Kata Abu Hurairah, "Ara'aitumun nas?" Bukankah kalian melihat orang-orang di sana? Iya. Ba'duhum yusallun, sebagian mereka salat. Ba'duhum yaqra'unal Qur'an, sebagian sedang baca Qur'an, sebagian lagi sedang taklim, belajar halal haram. Apa kata Abu Hurairah? "Dzaka mirasu Rasulillah." Itulah warisan Nabi kita. Wa innal anbiya, karena para nabi, lam yuwarrithu dinar wala dirham, karena para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Walakin warathul ilma, tapi mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu
akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka ia telah mengambil warisan yang banyak, mengambil bagian yang banyak. Jadi penduduk pasar tidak paham ada yang jauh lebih baik dari urusan dunia. Itulah warisan Nabi, kata Abu Hurairah. Karena dunia ini, kata Nabi kita, mal'una, ad-dunya mal'una. Dunia itu terlaknat. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir pada Allah, mengingat Allah, yang mendekatkan diri pada Allah. Au aliman, atau orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Au muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Dunia terlaknat dan segala apa yang diisi, kecuali segala hal yang mengingatkan pada Allah, segala hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah, yang Allah cintai. Atau jadilah ahli ilmu yang mengajarkan ilmu kebaikan, atau minimal seorang belajar ilmu kebaikan. Selain itu terlaknat, jauh dari kasih sayang Allah. Kalau kita sibuk mengumpulkan dinar, dirham, rupiah, real, dolar dalam kehidupan kita, berarti kita mengambil bagian yang kecil dari urusan dunia yang justru tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini tidak lebih bagaikan sepotong sayap nyamuk. Lalu kita berebut, sibuk dengan sepotong dari sayap nyamuk tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas berkaitan dengan urgensi, ya, pentingnya kita sadar akan pentingnya mempelajari halal haram urusan muamalah kita, agar kita semua punya sikap wara', ya, hati-hati dalam masalah urusan harta. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Masya Allah. Ini pertanyaannya, mohon maaf, cukup banyak, maka pertama sesuai dengan waktu dan juga kemampuan kami, ya, insyaallah ta'ala. Ustaz, assalamualaikum. Apakah pekerjaan menjual belikan hewan burung hias atau ikan hias termasuk halal atau haram? Pertama, berkaitan dengan hukum menjual belikan hewan, itu perlu dilihat dari beberapa unsur. Kalau unsur yang pertama, apakah di zaman Nabi SAW ada yang memelihara burung? Ada yang menangkap burung? Ternyata ada dalam sebuah hadis Nabi SAW itu berbicara kepada seorang anak kecil. Itu ya, Nabi memanggilnya ya Aban Numair. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aban Numair. Lalu Nabi mengatakan, ma fa'alan Nughair? Apa yang sedang dilakukan burung kecil itu? Nah, itu burungnya sedang ada di sangkar. Ya? Sedang ada di sangkar. Berarti Nabi SAW tidak melarang, ya, untuk membuat sangkar atau menahan burung dari habitatnya, dimasukkan ke dalam sangkar, gitu ya, dengan syarat dipelihara dengan baik, diberikan makan, ya,
diberikan minum, dipelihara, dibuat sehat. Maka itu kewajibannya. Gitu. Adapun tidak melakukan itu, dia sia-siakan makhluk Allah. Burung misalnya tidak dikasih makan, tersiksa, nggak ngerti ngurus burung tapi pengen beli burung misalnya, akhirnya nggak bisa rawat. Maka itu ada dalam hadis Nabi SAW, cuma kasusnya tentang kucing. Jadi Nabi SAW ya menyebutkan ada seorang wanita yang diadab gara-gara seekor kucing yang ia tahan, dia kurung tapi tidak dia beri makan. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara itu. Sehingga kalau ditanya apa hukumnya jual beli hewan tadi, maka insya Allah halal selama kita ya memberikan perhatian kepada hewan-hewan tersebut. Wallahu taala alam bishawab. Ustaz, izin bertanya, mohon bertanya, apakah kita menggunakan jasa bank konvensional terkena riba juga? Bank konvensional itu sudah ada fatwanya dari MUI kita, ibu bapak sekalian. Jadi bank konvensional yang kita sepakat di sana, sepakat itu dalam artian kita menyetujui, menandatangani semua ketentuan yang diberikan oleh bank konvensional. Salah satunya adalah pemberian riba. Pemberian riba di bahasa kita, pemberian bunga. Tapi sudah ada, silahkan rujuk fatwa MUI berkaitan dengan bunga bank. Di sana sudah disebutkan hukumnya riba. Artinya kalau kita ya punya akun, punya rekening di bank konvensional, artinya kita masih bermuamalah dengan muamalah riba. Karena kita setuju, ya. Kalau kita setuju artinya kita menandatangani, karena kita buat rekening itu pasti tanda tangan. Tanda tangan itu kita setuju. Ya. Setuju dengan apa? Dengan seluruh klausul yang ada dalam ketentuan bank konvensional. Salah satunya terkait dengan ketentuan bunga tadi. Ya, adapun jasa yang dimaksudkan misalnya jasa transfer gitu ya. Nah, selama kalau misalnya kita tidak pakai rekeningnya, kita tidak pakai rekening, bisa nggak sih kita gunakan jasa bank konvensional tapi nggak punya rekening? Contohnya seperti apa? Seperti misalnya kita punya bank bank syariah, tapi kita transfernya ke bank konvensional, gitu ya. Berarti kan nanti bank konvensional itu akan menerima transferan kita, jasa dari kita kan gitu ya. Minta jasa pada bank penerima koresponden untuk menerima. Maka yang seperti itu ya karena kita tidak berhubungan dengan yang namanya klausul-klausul persetujuan dengan akad konvensional, maka tidak mengapa. Jasa misalnya ada ATM tapi milik bank konven, gitu ya. Kita punya bank syariah, tapi karena kita repot dan lain sebagainya, kita pakai ATM bank konven. Boleh apa enggak? Boleh, tidak mengapa. Karena tidak ada urusan rekening kita ataupun kita setuju dengan klausul-klausul yang ada pada bank konvensional. Maka boleh saja kita pakai ATM milik siapa? Bank konven, karena yang kita ambil sejatinya adalah uang kita yang ada di bank syariah. Adapun urusan bank syariah dengan bank konven bagaimana, itu adalah urusan jasa. Transfer rekening kita ya diambil di bank konven, itu sebenarnya ada uang jasa, pasti harganya lebih mahal. Ya, jasa penarikan uang di rekening yang berbeda
di ATM yang berbeda biasanya jasanya lebih mahal. Maka jasa yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau tadi kita itu setuju jadi nasabahnya, maka kita setuju dengan klausul akad dari bank konvensional, dan itu ada fatwanya dari MUI yang mengharamkannya. Wallahu taala alam. Bicara tentang bank, ini ada yang bertanya, Ustadz, bank syariah itu riba apa tidak gitu ya. Berkaitan dengan riba atau tidak itu kaitannya sama transaksi yang dilakukan. Jadi tidak bisa kita mutlakkan bank syariah riba, tidak bisa. Ya, bank syariah, adanya bank syariah karena mereka memang punya niatan untuk tidak adanya riba. Tidak adanya bunga, gitu, niatan mereka, gitu. Tapi ketika kita bicarakan tentang akad per akad, ya misalnya ada akad mudharabah, akad wadiah, ada akad take over syariah dan lain sebagainya. Nah itu perlu rincian masing-masing dari kasus per kasus. Jadi tidak bisa kita katakan kalau pertanyaannya, Ustadz, bank syariah itu riba apa tidak? Kita katakan riba, berarti tidak boleh bermuamalah dengan bank syariah. Padahal bank syariah jelas-jelas berusaha untuk agar kaum muslimin punya bank yang tidak berhubungan dengan riba, gitu ya. Jadi pada asalnya ya kita boleh punya akun bank syariah. Tapi untuk masalah detail, masalah-masalah kita buat akad lagi dengan bank syariah, ya baik itu akad murabahah, akad KPR murabahah, akad leasing, akad yang lainnya itu dengan bank syariah itu perlu perincian. Nah, silahkan untuk mempelajarinya lebih dalam, dan sudah banyak ya penjelasan hal seperti ini dari Dr. Erwandi berkaitan dengan masalah bank syariah. Ustaz Arifin Badri ya, beliau juga sering banyak memberikan penjelasan. Artinya ya saat ini kita punya kebutuhan yang namanya bank, dan Allah berikan kemudahan kita punya bank syariah. Boleh punya akun bank syariah. Adapun yang berkaitan dengan rincian akad-akad berikutnya, maka itu perlu dipelajari lebih lanjut. Wallahu taala alam. Ustadz, saat membeli handphone suami, saya mengambil paket harga termasuk asuransi kerusakan. Saya dan suami belakangan baru menyadari kalau asuransi termasuk riba. Bagaimana cara bertobat dari hal tersebut? Saya juga menjadi saksi atas pembelian tersebut. Jazakumullah khairan. Bertobat dari harta haram dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya taubatnya itu unsurnya tetap sama. Unsur taubat itu gimana, Pak? Unsur taubat itu pertama harus meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua harus menyesal. Karena kata Nabi, an-nadamu taubah. Ya, penyesalan itu inti taubat, nyesal. Yang ketiga harus berazam kuat untuk tidak melakukannya lagi. Yang keempat, kalau urusannya dengan manusia, ya, maka kita minta maaf. Kalau urusan dengan harta manusia kita kembalikan. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan asuransi ini gimana, Ustaz? Nah, asuransi itu kebetulan ya, ini berkaitan dengan orang, tapi orangnya saling ridho. Bapak ibu ridho, kemudian yang punya asuransi ridho. Maka pertama, berkaitan dengan asuransi jangan lakukan asuransi. Ya, berazam untuk nanti tidak lagi bermain dengan asuransi. Gitu ya. Kalau yang sudah berlalu bagaimana? Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ketika menjelaskan tentang masalah riba, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih", barang siapa yang telah datang padanya peringatan dari Rabb-nya ini, kemudian fantaha, kemudian ia selesai taubat,
berhenti dari transaksi riba, maka kata Allah, falahu masalah, maka baginya apa yang sudah berlalu. Maka baginya apa yang sudah berlalu, artinya sudah tidak mengapa dosa riba di mana kita sebelumnya tidak tahu, kemudian kita tahu, maka kata Allah, falahu masalah, maka baginya apa yang sudah berlalu. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bertobat pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala maafkan kita. Jadi apapun itu berkaitan dengan riba, kalau kita sudah paham itu riba, maka berhenti. Dahulu para salaf terdahulu, para sahabat dahulu juga transaksinya riba. Ya, riba yang paling besar adalah riba pamannya Nabi, Abbas. Ya, beliau adalah rentenir dulu. Lalu Nabi SAW ya menghapuskan riba Abbas. Kata Nabi, riba Abbas maudhu'. Ya, tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abbas, tidak menyuruh sahabat-sahabat yang lain yang dahulu melakukan transaksi riba untuk membuang harta-harta mereka begitu, atau mengembalikan harta-harta mereka kepada orang-orang yang bertransaksi dengan mereka. Jadi artinya yang sudah berlalu, setelah kita paham, telah datang adanya penjelasan yang jelas tentang masalah riba, yaudah, yang penting kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu riba, kemudian kita terjang juga riba tersebut, itu ya, kemudian kita taubat, maka kalau sudah tahu itu hukumnya riba, kemudian kita terjang juga, maka kewajiban kita adalah menyisihkan harta kita yang menurut persangkaan kita itu penghasilan riba, setelah itu sedekahkan. Ya. Maka yang seperti ini kalau baru tahu, baru sadar ternyata tidak boleh, itu perlu untuk diazamkan kuat untuk kedepannya diupayakan agar tidak masuk pada perkara-perkara yang riba. Tapi berkenaan dengan asuransi, ini bukan hanya tentang masalah riba. Terkadang tidak mutlak kita katakan asuransi itu riba. Terkadang asuransi itu lebih ke arah goror. Nah, goror nanti jamaah, kalau kita pelajari lebih dalam, ada goror yang dibolehkan atau yang dimaafkan. Jadi goror tidak semuanya haram. Ada goror yang dibolehkan atau dimaklumi, dimaafkan, kalau gorornya itu kecil atau gorornya sebagai pengikut saja. Misalnya antum beli tiket pesawat. Yang antum beli tiket, yaitu beli jasa penerbangan, kan gitu. Tapi di tiket itu include harga asuransi. Maka asuransi yang tersebut itu masuk goror, tapi gorornya dimaafkan. Kenapa? Karena gorornya kecil dan gorornya sebagai pengikut saja. Pengikut tuh gimana? Artinya asuransi itu hanya ngikut pada tiket yang sebenarnya jadi objek jual beli kita. Jelas ya? Tapi goror yang diharamkan itu kalau goror itu inti yang jadi objek muamalah kita, maka nggak boleh. Misalnya berikan contohnya, antum beli janin yang ada di sapi, boleh apa enggak? Ada sapi bunting, terus antum tawar itu janinnya saya beli ya 4 juta, boleh apa enggak? Enggak boleh. Goror, nggak jelas. Bisa jadi kakinya bukan 4 malah 2, kan gitu. Kan? Bisa jadi nggak hidup, malah mati, malah cacat. Nah, itu goror namanya. Tapi kalau antum beli sekaligus sama sapinya, induk sapinya, ada sapi 2, yang satu harganya 20 juta, yang satu harganya 25. Kenapa 25? Karena dia lagi bunting. Itu ya. Berarti kan dengan kata lain, janinnya itu dihitung berapa? 5 juta.
Tapi boleh nggak jual atau membeli sapi yang sedang hamil tersebut itu dengan janin-janinnya? Boleh. Kenapa? Karena yang gorornya itu hanya pengikut. Kita beli sapinya gitu. Tapi kebetulan sapinya punya janin, yang janinnya goror. Kalau pengikut boleh. Gitu ya? Bisa dipahami? Nah, itu tentunya tadi belajar muamalah. Di sini ada kajian muamalah. Anda lihat ada info kajian. Ada kajian muamalah? Belum ada ya, Bu? Pak. Nah, itu tentunya nggak bisa sehari kan ya gitu ya. Seperti kita belajar sholat, belajar wudhu, tidak bisa kita katakan sehari selesai belajar muamalah, tidak bisa. Jadi harus seperti kita belajar yang lainnya, kita perlu untuk Ustaz, apakah suami kerja riba, istri sudah mengingatkan, apakah istri boleh minta cerai? Tapi suami ini sering sholat. Mohon penjelasannya Ustaz. Sehat selalu buat Ustaz, amin. Seorang istri yang memiliki seorang suami yang bekerja dalam pekerjaan yang riba, maka perhatikan dalam hal ini, seorang istri boleh meminta cerai itu pada perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama, di mana suaminya bisa terindikasi keluar dari agama Islam. Ya, seperti suami yang enggan sholat. Sebagian ulama mengatakan suami yang tidak mau sholat itu kufur. Sebagian yang lain dosa besar tapi khawatir masuk dalam kekufuran, tapi mereka membolehkan seorang istri untuk minta cerai kalau suaminya tidak sholat wajib. Tapi untuk masalah riba, pertama, riba itu masih belum dipahami seluk-beluknya oleh kaum muslimin. Gitu ya. Kalau si suami ini mengatakan iya riba itu halal, maka yang seperti ini dia kufur. Maka boleh minta cerai. Kalau dia katakan apa? Riba itu halal, karena dia sudah mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Allah jelas-jelas mengharamkan riba. Kalau suami ini mengatakan riba itu halal, maka dengan kata lain dia mengatakan Allah berdusta, maka dia telah kufur dari agama Islam. Tapi kalau dia katakan iya riba itu haram, memang ada dalam Al-Quran, dalam Islam itu haram gitu ya, tapi kan ini bukan riba kalau menurut saya, gitu ya. Dia misalnya bilang ini bunga itu bukan riba, menurut ulama fulan bunga itu bukan riba, berarti dia ada subhat, ya. Maka yang seperti ini si istri tidak boleh minta cerai, ya, karena di dalam dirinya dia masih punya iman, dia masih punya percaya kalau riba itu haram, tapi di dirinya ada subhat, ya, ada sesuatu yang mempengaruhi pikirannya yang mengatakan bunga itu bukan riba. Itu kan ada subhat tuh. Maka yang seperti ini istri tidak boleh minta cerai. Istri hanya boleh untuk mengingatkan, ayo kalau kamu belum yakin kalau bunga itu riba, ayo kita datang ke Ustadz Fulan, cari penjelasan, ya. Maka yang seperti ini, ya, si istri itu tidak boleh untuk minta cerai. Artinya si istri tetap harus menghormati suaminya sebagai seorang suami, tidak boleh merendahkannya, ya, tetap berusaha dan banyak-banyak berdoa kepada Allah agar sang suami diberikan hidayah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada perkara-perkara yang pertanyaannya mendetail dan itu perlu kajian yang mendetail juga. Saya khawatir menyampaikan saat ini itu menyebabkan
justru syubhat atau ya gagal memahami apa yang dimaksudkan dari kajian. Ustaz, teman saya bekerja di pabrik bir dan dia pergi haji, apakah sah hajinya? Saya khawatir tidak sah hajinya. Tapi kita berdoa semoga Allah mengijabah, ya, menerima hajinya. Kenapa demikian? Kalau pergi haji itu kaitannya dengan kemampuan. Kalau yang dimaksudkan dia tidak punya penghasilan kecuali dari yang haram, ya, artinya pertanyaan ini memberikan penjelasan lebih detail. Dia tidak punya hasil usaha yang lain. Dia nggak punya hasil usaha yang lain. Karena orang bekerja di bir bisa jadi dia punya usaha yang halal yang lain, gitu ya. Dia punya usaha yang penghasilannya dikatakan boleh halal. Maka berarti penghasilannya itu tercampur antara yang haram dan yang halal. Tapi kalau yang dimaksudkan dia itu tidak punya penghasilan lain kecuali dari yang haram, itu kemudian dia pergi haji, sementara haji itu dikaitkan dengan kemampuan, ya. Hijjul bait itu adalah man istata'a, barang siapa yang mampu, dan salah satu kemampuan adalah masalah finansial, uang. Maka ketika seseorang itu punya harta dalam pandangan manusia, dia punya harta, tapi dalam pandangan Allah kalau harta tersebut itu haram, maka sejatinya dia tidak punya harta, gitu, ya. Jadi harta haram itu tidak dinilai harta, jamaah. Kalau zat harta tersebut haram, maka di sisi Allah tidak dikatakan sebagai harta. Maka ketika dia beribadah kepada Allah dengan harta yang haram, sementara Allah katakan tadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Rasulullah mengatakan Allah itu thayyib, tidak menerima kecuali yang thayyib. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kita berdoa semoga sah hajinya, mendapatkan hidayah, begitu ya. Tapi kami khawatir hasil usaha dari sesuatu yang tidak ada sumber penghasilan kecuali dari yang haram, maka khawatir kami hal tersebut menyebabkan ibadahnya tidak diterima. Ya, sebenarnya untuk urusan sah dan tidak sah itu masalah fikih. Sah itu kalau terpenuhi syarat dan rukunnya dalam ibadah haji, ahli fikih akan mengatakan sah, gitu ya. Tapi masalahnya diterima apa tidak, gitu. Nah, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Jadi kalau haji itu kan punya syarat dan rukun. Ya, ketika syarat dan rukunnya terpenuhi, tidak ada penghalang yang ia lakukan dalam hajinya, maka kita katakan sah hajinya. Cuma yang lebih dalam yang harus kita pahami, sahnya ibadah belum tentu diterima oleh Allah. Bisa dipahami, Pak? Sah itu status hukum dalam fikih. Tapi diterima dan tidaknya itu adalah hanya Allah yang tahu. Paham, Pak? Kita sholat sah kalau kita wudu, kita melakukan rukun, ya, syaratnya terpenuhi. Tapi kita diterima nggak ibadah kita, sholat kita? Belum tentu. Paham, Pak? Paham, Pak? Misalnya tadi Bapak tuh sholat tapi ternyata masih makan yang haram, masih minum yang haram, terus sholatnya sah apa enggak? Sah kalau terpenuhi syarat rukun dan tidak ada penghalang, kan gitu. Sah enggak sholatnya? Sah, tapi diterima apa enggak? Kata Nabi tadi, kalau makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, gimana mau diterima? Gitu. Secara hukum fikih sah sholatnya, gitu. Bisa dipahami? Begitupun ibadah haji. Kalau secara hukum fikih sah. Tapi yang saya pahami dari pertanyaan,
itu diterima apa tidak. Nah, itu urusannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma indikatornya kalau dari sesuatu yang haram Allah tidak terima. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Mungkin itu yang bisa kami bahas jamaah. Banyak pertanyaan yang belum bisa kami jawab, tapi keterbatasan waktu kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk kesalahan ucap dari kami, kesalahan sikap dari kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kelemahan diri kami dan dari syaitan. Semoga Allah memaafkan kita semua dan Allah memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita, negeri kita. Allah berikan pemimpin yang terbaik buat kita semua. Allah berikan hidayah taufik bagi kita semua untuk terus menjadikan Islam masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, kajian kita telah selesai. Jazakumullah khairan Ustaz atas apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah Ahad tanggal 17 Desember 2023 jam 9 pagi oleh Ustaz Abu Hanif Ali Patadan dengan tema Islam itu indah. Semoga kita dimudahkan dalam setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ke sini.